Turi juga dusun, tapi tidak apa-apa mungkin karena Pak Kades sudah rawuh, Pak Kepala, Pak Lurah sampun rawuh. Bagaimana kalau kita Purwakani? Kalau kita mulai. Siap, Pak. Ya. Turun rawuhipun Pak Lurah, nyuwun pangapunten ini. Bapak. Nggih. Nggih. Silakan MC. Nggih, Prof. Apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar, agak putus-putus. Silakan mulai direkam. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melangsungkan acara penerimaan penerjunan mahasiswa KKN PPM Universitas Gadjah Mada Unit Sinduadi Melati Sleman periode 4 tahun 2020. Yang terhormat Profesor Dr. Tata Wijayanta SHM Hum selaku dosen pembimbing lapangan KKN PPM UGM Unit Sinduadi. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Kelurahan Sinduadi. Yang saya hormati Kepala Dusun Kutu Asem atau yang mewakili. Yang saya hormati Kepala Dusun Kragilan atau yang mewakili. Yang saya hormati Kepala Dusun Brunyah Gede atau yang mewakili. Dan seluruh rekan-rekan mahasiswa KKN PPM Universitas Gadjah Mada Unit Sinduadi yang berbahagia. Izinkanlah saya, Kristina Rahmawati, selaku MC yang bertugas pada hari ini untuk memandu jalannya acara hingga akhir nanti. Berikut saya sampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya, himne Gadjah Mada, dan Mars KKN. Yang ketiga, sambutan dosen pembimbing lapangan. Yang keempat, sambutan Kepala Desa Kelurahan Sinduadi Melati. Yang kelima, sambutan Koordinator Mahasiswa Unit. Yang keenam, penjelasan rencana program kerja sementara oleh mahasiswa subunit. Selanjutnya, penerimaan mahasiswa secara simbolis yang ditandai dengan pemukulan gong. Dan selanjutnya yaitu pembacaan doa, foto bersama, dan yang terakhir penutup. Sebelum acara kita mulai, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa selesai. Nginjak acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya, himne Gadjah Mada, dan Mars KKN. Hadirin dimohon untuk berdiri sejenak.
Hadirin, silakan duduk kembali. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan dosen pembimbing lapangan kepada Profesor Dr. Tata Wijayanta SH MHum. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Lurah Desa Sidoarjo, yang terhormat Kepala Dusun Bekel Dusun Dukuh Kutuasem atau yang mewakili Dukuh Ragilan atau yang mewakili Dukuh Luyah Gede atau yang mewakili Bapak Camat Kecamatan Melati ya, atau yang mewakili Bapak Kapolsek Kecamatan Melati, Polsek Melati atau yang mewakili Bapak Danramil Koramil Melati atau yang mewakili serta para mahasiswa yang sangat saya banggakan. Puja dan puji syukur kita haturkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada pagi hari ini telah mempertemukan kita dalam satu acara penerimaan mahasiswa KKN UGM Unit Sidoarjo pada pagi hari ini. Tentunya kami sampaikan kepada Pak Lurah salam dari Universitas, dari Direktorat PKM KKN. Saya mewakili pihak universitas untuk hadir menyerahkan para mahasiswa KKN Unit Sidoarjo ke hadapan Bapak Lurah dan kemudian turunnya pada Pak Kadus di 3 Pedukuhan yang tadi telah saya sampaikan. KKN ini adalah ciri khas dari UGM. Tidak banyak perguruan tinggi yang di semester akhir melakukan kegiatan seperti UGM. Dan ini sudah kita lakukan banyak kali. Tetapi pada waktu ini, pada saat ini, kondisinya sangat berbeda karena kondisi pandemi COVID. Oleh karena itu, pada saat ini, kami juga melakukan KKN secara online. Baik dari penerimaan, pelaksanaan, sampai nanti penarikan mahasiswa KKN. Jadi, kita lakukan secara online. Barangkali Pak Lurah atau desa-desa lain atau unit lain baru melaksanakan yang pertama kali. Jadi sesuai apa yang diinginkan oleh universitas, pelaksanaan itu adalah full daring. Jadi dari penyampaian surat pemberitahuan sampai pelaksanaan KKN-nya dan penarikan mahasiswa KKN itu akan dilakukan secara online. Oleh karena itu pada pagi hari ini hadir di hadapan Pak Lurah sebanyak 24 mahasiswa.
dari 24 mahasiswa itu nantinya akan kita tempatkan di 3 dusun seperti kesepakatan Kormadi dengan Pak Kadek, Pak Lurah pada waktu itu. Oleh karena itu, pada pagi ini kami serahkan untuk dapat diterima mahasiswa-mahasiswa KKN di unit Desa Sinduati kepada Pak Lurah, dan mereka akan melaksanakan KKN-nya mulai tanggal 19 Desember sampai berakhir. Saya serahkan para mahasiswa unit Sinduati ini ke hadapan Bapak. Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik, bisa membantu program yang ada di Desa Sinduati di 3 unit itu, dapat membantu pembangunan apapun yang terjadi yang ada di 3 dusun dan Desa Sinduati. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan Pak Renji. Terima kasih Prof. Tata. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Desa Sinduati kepada Bapak Rohmianto. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Prof. Tata, pembimbing lapangan untuk unit Sinduati. Bapak Ibu sekalian yang bisa hadir pada pagi hari ini dan juga semua mahasiswa yang nantinya akan KKN untuk unit Kelurahan Sinduati. Yang pertama tak lupa senantiasa kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga bisa bertatap muka hadir dalam forum ini. Yang selanjutnya menanggapi apa yang disampaikan oleh Prof. Tata berkaitan dengan agenda hari ini, penerimaan mahasiswa KKN untuk unit Sinduati sebanyak 24 orang, prinsip atas nama pemerintah Kelurahan Sinduati menerima dan mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dari pihak UGM yang telah mempercayakan Kelurahan Sinduati sebagai tempat untuk KKN. Semoga pelaksanaan KKN bisa berjalan dengan lancar, dengan baik, dan tentu harapan kami bagi pemerintah Kelurahan Sinduati mempunyai manfaat bagi masyarakat Sinduati, khususnya di 3 wilayah, yaitu Kragilan, Kutu Asem, dan Blunyah Gede. Dan selanjutnya kami juga mohon maaf apabila mungkin di awal-awal proses sampai dengan hari ini mungkin dirasa kami menanggapinya kurang pas, Bapak Ibu sekalian dan adik-adik sekalian. Mungkin karena kami di tanggal 20 kemarin melaksanakan pesta demokrasi lokal, pemilihan lurah. Kebetulan kami adalah pejabat sementara dan di tanggal 20 ini sudah ada pejabat definitif yang nanti akan dilantik di akhir bulan Desember. Untuk itu, atas kekurang nyamanannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya, monggo nanti bagi para mahasiswa, kami harapkan bisa, karena KKN kali ini daring, sehingga monggo
nanti bisa berkomunikasi dengan Bapak Ibu Dukuh, baik di Keragilan, di Kutu Asem, maupun di Blunyah Gede. Karena tentu karena KKN-nya itu dengan daring, tentu komunikasi efektif itu harus selalu terjalin agar program-program yang direncanakan oleh adik-adik sekalian bisa terlaksana, juga bisa bersinergi dengan program-program yang ada di wilayah, baik di Kalurahan maupun di Padukuhan. Sekali lagi kami atas nama pemerintah Kalurahan Sinduati mengucapkan terima kasih atas kepercayaannya ditunjuk menjadi lokasi KKN untuk KKN dari Universitas Gadjah Mada. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Banyak kekurangannya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rohmianto. Acara selanjutnya yaitu sambutan koordinator mahasiswa unit kepada Saudara Rafli Asprilla Alwi. Waktu dan tempat saya persilakan. Tes kedengeran? Ya, masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang saya hormati Kepala Kelurahan Sinduadi, Bapak Rohmianto. Terima kasih atas waktunya. Yang saya hormati pula Kepala Dukuh Keragilan atau yang mewakili, Kepala Dukuh Blunyah Gede atau yang mewakili, dan Kepala Dukuh Kutu Asem atau yang mewakili. Serta yang saya hormati pula Bapak Prof. Dr. Tata Wijayanta SHM HUM sebagai dosen pembimbing lapangan, serta teman-teman perjuangan KKN UGM yang saya banggakan. Pertama-tama saya ucapkan syukur atas segala nikmat dan anugerah Allah Subhanahu wa taala, karena atas karunia-Nya kita telah dapat berkumpul di sini menjalankan proses penerimaan mahasiswa KKN Sinduadi Melati dengan sehat walafiat. Sebelumnya perkenalkan, saya Rafli Asprilla Alwi sebagai perwakilan KKN UGM di unit Sinduadi Melati, ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk Kepala Desa Sinduadi serta Kepala Dukuh Kutu Asem Keragilan Blunyah Gede yang telah menerima kami dengan senang hati, walaupun dalam keadaan di mana KKN tidak bisa dijalankan secara luring seperti biasanya. Selanjutnya, ingin menyampaikan untuk KKN kali ini sendiri memiliki tema pemulihan dampak COVID-19, di mana sesuai dengan keadaan, situasi, dan kondisi yang sekarang. Kemudian sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Lurah Rohmianto. Terima kasih atas waktunya, terima kasih sebesar-besarnya atas sudah senang hati menerima kami, serta saya ucapkan terima kasih pula kepada Kepala Dukuh Kutu Asem Blunyah Gede serta Keragilan. Demikian untuk program-program akan dijelaskan secara seringkas oleh Kormasid di setiap unit. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Rafli. Menginjak acara yang kelima, yaitu penjelasan rencana program kerja sementara yang akan disampaikan oleh masing-masing koordinator mahasiswa subunit kepada Saudara Gilang, Saudari Nadia, dan Saudara Elvan. Saya persilakan. Ya, terima kasih waktunya kepada MC. Perkenalkan Pak, nama saya Gilang. Saya ketua dari subunit 1 yang berada di Dusun Kutu Asem, Pak. Jadi program kerja kami yang pertama dari saya sendiri
edukasi sejak dini, belajar dari pandemi flu Spanyol 1918, edukasi mitos versus fakta COVID-19, sosialisasi pembuatan masker kain dan face shield, lalu ada sastra mengedukasi, sebuah sandiwara radio COVID-19 yang merupakan program kerja interdisipliner antara Sosum dan Saintek. Selanjutnya dari anggota saya ada Evelyn Ivana Audrey mengenai programnya edukasi literasi keuangan sederhana dalam menghadapi krisis finansial pandemi. Selanjutnya ada pengenalan platform atau situs media pembelajaran gratis bagi pelajar sebagai komplementer pendidikan sekolah selama pandemi, baik melalui Pusnas, rumah belajar, dan sebagainya. Selanjutnya ada penyuluhan bijak dalam menggunakan media sosial. Lalu ada sosialisasi pembuatan disinfektan sendiri di rumah sebagai pencegahan COVID-19 yang merupakan program kerja interdisipliner antara Saintek dengan Sosu. Lalu selanjutnya ada Hesti Probowati dengan program kerjanya pemetaan fasilitas kesehatan di Desa Sinduadi. Lalu ada tips belanja aman di pasar untuk mencegah penularan COVID-19. Lalu ada edukasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Lalu ada sosialisasi sterilisasi tempat ibadah dan sastra mengedukasi, sebuah sandiwara radio mengenai COVID-19 yang merupakan interdisipliner antara Sosum dan Saintek. Selanjutnya ada Ainun Syaila Harma Pertiwi dengan program kerjanya pemetaan penduduk atau penggunaan lahan dusun dan ketahanan pangan dengan sosialisasi panganan beras sebagai pengganti karbohidrat. Selanjutnya dari anggota saya ada Wahyu Ramadan dengan programnya tutorial pembuatan keran otomatis atau touchless berbasis sensor IR untuk pencegahan penularan COVID-19. Lalu ada edukasi penggunaan hardware termometer tembak yang baik dan benar. Lalu ada sosialisasi pentingnya penghematan listrik saat WFH. Dan yang terakhir, sosialisasi pembuatan disinfektan sendiri di rumah sebagai pencegahan COVID-19 yang merupakan interdisipliner antara Saintek dan Soshum. Selanjutnya ada Ilham Kio Hafiz, anggota saya, dengan program kerjanya rancang bangun sistem informasi lokasi rawan COVID-19 berbasis web app guna mencegah penularan COVID-19. Selanjutnya ada edukasi manajemen bencana COVID-19 demi terciptanya masyarakat tangguh COVID-19. Lalu ada pemetaan batas wilayah dusun di Desa Sinduadi. Terdapat edukasi jenis makanan yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh selama pandemi COVID-19 yang merupakan program interdisipliner antara Saintek dan Agro. Selanjutnya ada Banyunantri Girangpe yang memiliki program kerja persiapan keluarga tangguh COVID-19 bagian protokol kesehatan, edukasi kemandirian kesehatan pada warga selama pandemi COVID-19, lalu sosialisasi tetap produktif selama masa pandemi. Selanjutnya ada edukasi pencegahan demam berdarah dengan 3M, dan yang terakhir edukasi jenis makanan yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh selama pandemi COVID-19 yang merupakan program interdisipliner antara Saintek dan Agro. Lalu selanjutnya ada Niken Amira Rosanti yang memiliki program efisiensi keterbatasan lahan untuk berkebun melalui urban farming sebagai upaya stress relief dan pengurangan sifat konsumtif di masa pandemi. Selanjutnya ada memanfaatkan kondisi work from home untuk memulai lebih peduli terhadap lingkungan. Selanjutnya ada pembuatan hand sanitizer organik tanpa alkohol, tutorial pembuatan dengan bahan dasar daun sirih dan jeruk nipis. Lalu ada jamu JKD, jamu jahe kencur jeruk nipis, racikan tradisional bermanfaat untuk meningkatkan imun di masa pandemi. Dan yang terakhir, ketahanan pangan dengan sosialisasi panganan beras sebagai pengganti karbohidrat. Sekian dari unit 1, saya kembalikan ke MC. Terima kasih, Mas Gilang. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan rencana program kerja sementara dari subunit 2 pada Saudari Nadia. Kami persilahkan. Terima kasih MC atas waktunya yang diberikan kepada saya untuk menjelaskan program kerja yang akan dilaksanakan di Dukuh Keragilan, yang mana nanti di Dukuh Keragilan ini terdapat 8 mahasiswa dengan beberapa program kerjanya.
Yang pertama yaitu dari Muhammad, ada edukasi protokol kesehatan saat bepergian dan setelah bepergian dari rumah. Kemudian ada sosialisasi dan edukasi mengenai vaksin. Lalu sosialisasi penggunaan Google Classroom bagi siswa sekolah dan guru untuk keperluan kegiatan belajar mengajar. Kemudian tutorial penggunaan e-money sebagai adaptasi di masa pandemi seperti OVO, Dana, dan Link Aja. Yang kedua dari Grace Hilda, yang ada pandemi dalam ekonomi, yaitu dampak dan penanggulangan. Selanjutnya ada usaha saat pandemi, penggunaan sosial media untuk pengembangan UMKM. Selanjutnya pelatihan bahasa Inggris untuk SMA di tengah pandemi. Selanjutnya sosialisasi beasiswa untuk kelanjutan studi. Yang ketiga dari Muhammad Naga Abista, ada edukasi time management aktivitas daring, sosialisasi manajemen keuangan keluarga dalam kondisi pandemi, edukasi basic investasi pasar saham. Yang keempat dari Muhammad Pragas Irsalan, ada sosialisasi dampak COVID terhadap kesehatan psikis masyarakat, edukasi pengelolaan sampah yang bijak terkait menumpuknya sampah rumah tangga di masa pandemi, perencanaan pembangunan ruang terbuka hijau atau RTH dengan memanfaatkan tanaman MPTS. Kemudian ada pemberdayaan masyarakat dengan mengembangkan UMKM kerupuk bawang untuk menanggulangi dampak ekonomi dari adanya wabah COVID. Selanjutnya dari Zulfina Andrayani, ada edukasi penanaman toga atau tanaman obat keluarga sebagai apotek hidup penyangga imunitas keluarga, panduan pembuatan hand sanitizer organik dari bahan daun sirih dan jeruk lemon, edukasi pembuatan pupuk kompos dari daun-daun kering asal limbah organik sampah rumah tangga, dan kemudian ada dari Kristina Rahmawati, dengan program kerja edukasi penggunaan termometer tembak yang baik dan benar, sosialisasi sterilisasi tempat ibadah, edukasi pencegahan penularan COVID, pembuatan ember keran cuci tangan untuk balai dusun. Selanjutnya dari Rafli Asprila Alwi, ada pelatihan basic life support tentang COVID, pembelajaran penggunaan Google Meet bagi Karang Taruna, edukasi tentang cara mitigasi bencana, edukasi hemat energi selama WFH. Selanjutnya dari Nadia, tutorial pembuatan mesin pengering tangan sederhana, sosialisasi bijak berinternet untuk melawan hoax di masa pandemi, sosialisasi penghapusan stigma negatif terhadap tenaga medis, ODP, dan PDP, serta pengenalan Microsoft Excel untuk anak-anak. Untuk program kerja interdisipliner atau antardisiplin ilmu yang akan dilaksanakan di Duku Keragilan terdapat 2 program, yaitu hidup di tengah pandemi, sosialisasi hidup sehat, serta tutorial pembuatan ekoprint ramah lingkungan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat terdampak COVID melalui UMKM. Sekian waktu saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Terima kasih, Saudari Nadia. Monggo langsung saja disambung untuk subunit ketiga pada Saudara Elvan. Terima kasih buat Saudara MC. Daftar anggota dan program kerja subunit 3 Dusun Blunyah Gede. Ada anggota saya yang pertama Diva Masya, kemudian ada Ditya Wahyu, ada Amin Bahtiar, ada Nada Rizky, kemudian ada Elvani Cahyo, saya sendiri, ada Dia Sari, kemudian ada Arya Teguh, dan yang terakhir ada Cynthia. Yang pertama dari Diva Masya, ini ada program kerjanya. Yang pertama, interdisipliner Saintek Agro, sosialisasi mengenai personal hygiene dalam upaya pencegahan COVID-19. Oh ya, sebelumnya saya di Dusun Blunyah Gede, mohon maaf. Kemudian panduan gizi seimbang pada masa pandemi COVID-19. Kemudian ada pengolahan pangan yang baik dan benar. Kemudian ada sosialisasi diversifikasi pangan di bidang pertanian. Kemudian dari Aditya Wahyu, ada interdisipliner Saintek Agro, bermain dan belajar di era pandemi. Yang kedua ada edukasi mengenai masker SNI, kemudian pengenalan multipurpose tree species, dan yang terakhir ada pembuatan tabula pot atau tanaman buah dalam pot. Kemudian yang ketiga ada Amin Bahtiar. Amin mempunyai program interdisipliner Saintek Soshum, analisis pemetaan UMKM dan pemberdayaan produk lokal UMKM di masa pandemi. Kemudian ada edukasi penggunaan termometer tembak. Kemudian ada pembelajaran Google Meet pada Karang Taruna. Kemudian ada perancangan dan pembuatan peta digital. Dan selanjutnya ada sosialisasi penggunaan fasilitas umum atau FASUM di masa pandemi. Kemudian yang keempat ada Nada Rizky. Programnya interdisipliner Saintek Agro, sosialisasi mengenai personal hygiene dalam upaya pencegahan COVID-19. Ini tadi interdisipliner sama Diva. Kemudian pelatihan pembuatan hand sanitizer.
kemudian ada buklet kerajinan dengan bubur kertas, ada pembuatan aquaponik, dan yang terakhir ada pelatihan pembuatan minuman herbal. Kemudian ada program saya sendiri, yaitu yang pertama edukasi hemat energi saat work from home. Kemudian ada pelatihan BLS sesuai protokol pandemi. Kemudian ada pengelompokan dan pengolahan limbah rumah tangga selama di rumah aja. Kemudian ada pelatihan Photoshop atau CorelDRAW. Dan yang terakhir ada interdisipliner Saintek Soshum, pendampingan belajar untuk anak SD pada masa pandemi. Kemudian ada Deasari, yang pertama interdisipliner Saintek Agro, bermain dan belajar di era pandemi, ini dengan Adit. Kemudian ada edukasi pembuatan lapak online berdaya saing tinggi guna memperbaiki perekonomian di masa pandemi. Yang ketiga ada pembuatan papan nama UMKM dalam rangka pemulihan ekonomi. Dan ada sosialisasi sterilisasi tempat ibadah. Kemudian Arya Teguh, ada interdisipliner Saintek Soshum, analisis pemetaan UMKM dan pemberdayaan produk. Lokal UMKM di masa pandemi, ini tadi bersama Amin. Kemudian pelatihan pemasaran online. Ada yang ketiga, meningkatkan kualitas koperasi atau sosialisasi untuk pembangunan koperasi. Kemudian ada pelatihan bahasa Inggris untuk siswa sekolah dasar. Kemudian yang terakhir ada Cynthia Deviani. Yang pertama ada interdisipliner Saintek Soshum, pendampingan belajar untuk anak SD pada masa pandemi, ini dengan saya. Kemudian ada instalasi wastafel. Dan yang terakhir ada sosialisasi peluang usaha pasca pandemi. Mungkin sekian dari subunit yang gede. Terima kasih. Terima kasih pada masing-masing koordinator mahasiswa subunit untuk penjelasan rencana program kerja sementaranya. Menginjak acara yang ke-6 yaitu penerimaan mahasiswa secara simbolis yang ditandai dengan pemukulan gong. Operator, Chris. Ya. Kogie. Chris. Iya, maaf sebentar. Ada sedikit kendala. Baik, dan ini kami serahkan para mahasiswa KKNC 2D kepada Pak Lurah. Mohon dapat diterima. Ya, terima kasih. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa kepada Saudara Wahyu Ramadan. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih kepada Saudari MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, marilah kita berdoa bersama-sama untuk kelancaran program KKN ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, pada hari ini kami berkumpul dalam upacara penerimaan mahasiswa KKN Unit Sin2D Melati Sleman. Kami berkumpul dengan penuh rasa syukur atas nikmat yang telah Engkau berikan. Ya Allah, bimbinglah kami untuk lebih meningkatkan kesadaran beragama dan bernegara dalam mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan dalam bermasyarakat. Lepaskanlah kami dari sifat dengki dan iri hati. Hindarkanlah bangsa dan negara kami dari bencana dan fitnah yang mengancam diri. Hindarkanlah kami dari kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan. Janganlah itu diwariskan kepada anak cucu kami.
Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, berikanlah kelancaran pada proses jalannya KKN PPM UGM di Sinduadi ini. Semoga dengan adanya program KKN ini bisa memberikan kebaikan dan manfaat yang banyak bagi masyarakat Sinduadi dan juga bagi dosen serta mahasiswa yang terlibat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzatu amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk doa dicukupkan, saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Terima kasih, Saudara Wahyu Ramadan. Acara yang ke-8 yaitu sesi foto bersama. Dimohon untuk Bapak Lurah, Prof. Tata, dan teman-teman semua untuk mengaktifkan kameranya sebentar. Kita foto dulu sebentar untuk kenang-kenangan. Arya Teguh Rama. Arya Teguh belum dibuka itu kameranya. Arya Mohon Teguh. teman-teman untuk mempersingkat waktu untuk segera diaktifkan kameranya. Abes, Nabisa, Dia, Sari, Nadia. Nadia sudah, Prof. Oh, masih ada. Gaya formal dulu, kemudian nanti gaya bebas. Prof. Tata masih ada yang belum mengaktifkan kamera. Mungkin Naga, Alan, dan Dea bisa mengaktifkan kamera. Naga, Alan, Dea. Oke, karena nggak ada respon, jadi langsung kita mulai aja. Ini ada dua. Begitu. Jadi yang pertama yang selama ini dulu sesuai aba-aba ya. 1, 2. Sekarang halaman kedua. Dia Bagas belum dibuka itu. Nadia sudah, Prof. Oh, ada 2. Iya. Dea, Alan, Naga, mungkin bisa dibuka kameranya. Mungkin pakai handphone, Pak ya. Oke, saya screenshot. 1, 2. Sekali lagi, gaya bebas ya. 1, 2. Lagi. 1, 2, ya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Prof. Tata. Terima kasih Pak Lurah. Dikembalikan ke MC. Oh ya, maaf. Terima kasih. Acara yang terakhir yaitu penutup. Terima kasih kepada Bapak Lurah Sinduadi atas kehadirannya, Prof. Tata, dan rekan-rekan semua yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam acara penerimaan penerjunan KKN BPM UGM periode 4 tahun 2020 unit Sinduadi Melati Sleman. Marilah acara pada pagi hari ini kita tutup dengan pembacaan doa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya selaku MC yang bertugas pada pagi hari ini pamit undur diri. Apabila banyak kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.